Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas ya. Keren Cadas. Kali ini ada pernyataan ngeri-ngeri sedap dari PA212 yang menyambut pernyataan atau perkataan dari Gus Baha ya, sebagaimana dilansir suarajabar.id. Setuju kritikan Gus Baha tentang Soekarnoisme, PA212 minta PDIP dibubarkan. Coba kita baca ya, apakah semudah itu ya. Suarajabar.id. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin, lagi-lagi dia ya, mengaku setuju dengan pernyataan Kiai Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha mengenai Indonesia bukan milik PDIP atau Soekarnoisme saja. Sebelumnya Gus Baha menyampaikan penjelasan tentang adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno dalam ceramahnya. Diketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP selalu menggaungkan faham Soekarnoisme. Hal itu karena sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri merupakan anak dari proklamator. Dibedakan faham dengan paham ya. Kalau faham itu adalah isme, kalau paham itu mengerti ya. Dikutip dari suara.com, faham Soekarnoisme dinilai sebagai sosok yang menjadikan Indonesia merdeka, hingga PDIP sangat menggaungkan nasionalisme dengan kekuasaannya. Ceramah Gus Baha itu pun menjadi viral di jejaring media sosial. Dalam video yang beredar, Gus Baha menyatakan Indonesia sendiri bukan milik PDIP atau Soekarnoisme saja, tetapi untuk semuanya. Karena ulama Islam juga terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada hal Soekarnoisme, kata Gus Baha dalam video yang beredar. Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, kata Gus Baha, umat Islam atau partai-partai Islam tidak kecil hati karena embrio yang bernama Indonesia ada pada 1908, sebelum adanya partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda. Bahkan kata Gus Baha, pertama kali yang mencetus ide melawan Belanda adalah Kiai Islam, yaitu dengan membuat Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam dan menjadi Partai Islam. Tokohnya antara lain adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto ya. Ya, kita tidak mungkin tidak hormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati, tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja, pungkas Gus Baha. Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa, ujar Novel Minggu 22 Agustus. Hal lain yang menjadi perhatian Novel yaitu peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Seharusnya tidak menjadi peringatan nasional karena ada keinginan dijadikan sebagai Soekarnoisme. Dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila sebagai pembodohan dan pendakalan akidah serta mengarah kepada nasakom, karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama dan warisan ulama, dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sesuai dengan dijiwai yang sah dengan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945, jelas Novel.
Novel pun memberikan alasan PDIP harus dibubarkan, yaitu karena PDIP dianggap sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila yang ingin mengganti Pancasila dengan Ekasila, dan juga dianggap ingin menghapus TAP MPRS nomor 25 1966 tentang larangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Makanya PDIP harus dibubarkan, bukan malah mengusung Puan dan Ganjar karena diduga terlibat kasus korupsi EKTP dan juga bansos, dan malah Puan memajang baliho di saat rakyat pedih atas wabah corona yang telah membuat susah karena pemerintah gagal mengatasi corona sampai yang meninggal adalah paling terbesar di dunia, terang Novel. Malah pemerintah bukan sibuk urus corona, justru bansos corona dikorupsi. Justru pemerintah malah sibuk kriminalisasi ulama dengan dalil corona, padahal pelanggaran prokes dilakukan Jokowi dan anaknya, dan Jokowi juga gak minta maaf atas kurang lebih 120.000 yang wafat, pungkas Novel. Oke. Ya, sobat era sekalian ya, ini ada perbandingan kekayaan Puan dan Ganjar Pranowo bagai bumi dan langit ya. Tapi kita akan lihat ya, total kekayaan Ganjar itu cuma 10,52 miliar rupiah. Luar biasa ya, maksudnya sedikit sekali. Oke, sobat era sekalian ya, coba kita lihat ya bagaimana reaksi sobat RH soal Novel Bakmumin minta minta membubarkan PDIP ya. Tapi sebagai orang hukum tata negara, tentu saya tidak bisa mendukung ide-ide yang seperti ini. Karena kita adalah negara hukum. Sama seperti saya tidak mendukung pembubaran FPI ya. Jadi sobat era sekalian, pembubaran FPI saya tidak dukung, pembubaran PDIP ya tidak didukung juga. Karena untuk membubarkan sebuah partai politik itu ya harus jelas kesalahannya apa, dan sedapat mungkin ada due process of law. Hanya memang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia ini adalah memang monopoli pemerintah. Karena yang bisa membubarkan partai politik itu hanyalah pemerintah, dan kemudian putusannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik, kemudian MK yang akan memutuskan. Karena alasannya antara lain karena azas, ya kan, kemudian visi, misi, program, kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu memang kalimat yang relatif sekali. Bertentangan dengan Pancasila itu apa sih? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu apa sih? Saya pernah mengatakan hal ini di depan majelis hakim yang memperkarakan Habib Rizik Syihab ya. Karena memang terlalu luas sekali. Tetapi akibatnya kita akan melihat soal rasionalitas ya. Apakah sebuah tindakan itu pantas untuk pembubaran sebuah organisasi? Makanya saya menentang pembubaran FPI karena menurut saya tidak jelas apa alasan membubarkan FPI. Tidak bisa disandarkan pada kejadian yang lalu-lalu, karena untuk kejadian yang lalu-lalu oknum-oknumnya atau person-personnya kan sudah dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kan pertanggungjawaban organisasional, apa soalnya? Jadi sama seperti PDIP ini ya tidak bisa juga main bilang bubarkan ya. Harus ada alasan yang reasonable ya. Oke ya. Kemudian coba kita bacakan sobat era sekalian ya. Bangunkan jiwamu, sangat setuju sekali. Ini aspirasi ya. Gimana mau dibubarkan? Lurahnya PDIP, menteri hukumnya juga PDIP. Ada kacau balau, kacau. Awas, hati-hati di tol ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita baik-baik saja. PDIP jelas-jelas mau mengubah Pancasila menjadi Ekasila, apa masih kurang? Oh iya, tapi kan kita harus ada sebuah proses ya.
Karena kalau kita bicara rancangan undang-undang itu kan pemerintah, ya kan? Rancangan undang-undang itu diajukan pemerintah, tapi kalau dia diajukan oleh DPR, maka ya DPR secara institusi tidak hanya dibebankan oleh satu partai politik. Kalau memang ada inisiatornya, ya kita harus lihat apakah itu merupakan pelanggaran hukum, kejahatan atau bukan, ya. Jadi gitu ya. God hand, saya sebagai anak bangsa sangat hormat sama Bung Karno, tapi lebih hormat lagi sama para kiai dan para habib serta rakyat Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan rakyat Indonesia. Ya, tidak perlu kita dikotomikan, semua itu kita hormati semua, ya. Gitu. Itulah kalau ngaji dan baca kitab sepotong-potong terus ditafsirkan menurut kepentingannya. Refli Mape A21 baca sejarah dong. Jadi sejarah apa Pak Eri Handoyo ya yang harus saya baca ya? Anda sudah dengarkan belum pemaparan saya, ya kan? Jangan hanya berhenti di judulnya saja, tapi mengikuti pemaparan saya, ya. Jadi saya tidak setuju juga sembarangan yang namanya membubarkan, ya. Apalagi kalau soal Pancasila, itu saya tidak mendinai Bung Karno, tapi mengatakan bahwa Pancasila itu hanya satu-satunya Bung Karno yang menemukan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Karena setelah pidato Bung Karno 1 Juni, setelah rapat BPU PKI 1 Juni, kan ada tim yang dibentuk untuk merumuskan Pancasila menjadi Jakarta Charter, ya, Piagam Jakarta. Jadi saya mengatakan yang namanya Pancasila itu benang merahnya itu adalah sidang BPU PKI. Di situ ada Bung Karno, ada Supomo, ada Muhammad Yamin, walaupun orang meragukan apakah benar rumusan Muhammad Yamin itu ada atau tidak disampaikan. Kemudian dirumuskan lagi oleh tim 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalisme dan Islam. Di situ ada Bung Karno, ada Hatta, ada A.A. Maramis, ada Abi Kusno Cokrosuyoso, ada Agus Salim, ya, ada Wahid Hashim, yang jelas ada 9 orang. Dan merumuskan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jakarta Charter inilah yang kemudian dimasukkan sebagai naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi bukan hasil BPU PKI, tetapi tim 9 yang memang diketuai oleh Bung Karno. Jadi saya mengatakan bahwa jasa Bung Karno dalam merumuskan dasar negara itu besar, tapi bukan satu-satunya seolah-olah negara ini hanya Bung Karno saja. Tidak. Kita hormati juga tokoh lain. Kita hormati Hatta, kita hormati Syahrir, kita hormati A.A. Maramis, kita hormati Abi Kusno, kita hormati Wahid Hashim dan lain sebagainya. Bahkan jangan salah, kalau kita nonton film Bung Karno malah dianggap kolaborator Jepang, di mana Syahrir sangat tidak setuju. Syahrir menganggap Soekarno dan Hatta sebagai kolaborator Jepang, ya, berkhianat terhadap Republik. Tapi yang paling tidak kita bicara tentang semua memegang saham bagi kemerdekaan bangsa kita, ya. Kemudian Ali Said, Chandra Susutyo, jangan merasa mendapat dukungan kalau pemahaman pendapat Gus Baha dipelintir. Iya, sebenarnya ini kan dua premis yang berbeda, ya. Premis Gus Baha itu adalah bahwa yang namanya Soekarno, Marhainisme, Soekarnoisme itu bukanlah satu-satunya yang membuat tiang republik ini. Jadi maksudnya pemerintah jangan suka menyingkirkan umat Islam atau golongan Islam, karena mereka lah yang sesungguhnya pertama kali mengorbankan dan mengobarkan semangat untuk membela negara ini. Ketika Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam, menjadi organisasi pertama yang memang anggaran dasarnya adalah Indonesia Merdeka, yang memang bergerak di bidang politik. Sementara Budi Utomo bergerak di bidang kebudayaan, ya. Nah, setelah itu barulah muncul PNI, Partai Nasional Indonesia. Jadi
Yang ingin dikatakan Gus Baha itu adalah republik ini ada pendukung, ada penyokongnya, ada pembangunnya, ya. Nah, pembangunnya itu termasuk tokoh-tokoh Islam dan umat Islam. Itu saja ya. Jadi bukan hanya golongan nasionalisme yang diwakili Bung Karno. Nah, jadi saya pun tidak setuju kalau sembarangan membubarkan partai politik, dan tidak setuju juga membubarkan FPI ya. Karena kita tidak jelas apa kesalahan FPI sehingga dia dibubarkan. Karena kalau kita bicara negara hukum ya, semua itu harus ada alasannya kenapa dibubarkan. Itu saja ya saudara sekalian. Oke. Wah, novel Mbak Mukmin Presiden. Kita tahu novel ini adalah orang yang katakanlah kalau membuat statement selalu ngeri-ngeri sedap ya. Kalau di sebelah sana barangkali ya katakanlah ngabalin, ada di sana ada Ferdinand Hutahian, ada Ruhut Sitompul. Tapi kalau di kubu oposisi ada novel Mbak Mukmin ya. Jadi kita harus mengenali karakter-karakter orang yang kalau ngomong itu quotable ya, sangat bisa layak di quote walaupun pendapatnya kadang-kadang ya aneh-aneh dan melompat ya. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.